Oke teman-teman Sobat Geek semuanya, kali ini kita bakal bikin konten tentang review jujur ya, yang baru-baru ini keluar tentang One Piece live action ya guys. Buat kalian yang baru ngikutin One Piece dan baru nonton live actionnya, wah kalian bener-bener harus bersyukur deh. Soalnya nih orang-orang yang ngikutin One Piece tuh dari episode 1 sampai sekarang episode 1000 maupun animenya maupun manganya tuh itu udah ngabisin ribu miliaran jam tayang cuy. Dan teman-teman yang baru ngikutin One Piece sekarang udah enak tinggal nonton One Piece live actionnya. Jadi sekarang kita bakal review jujur, bukan mau ngebandingin sih ya, cuma ini menurut pendapat gua aja. Jadi teman-teman Sobat Geek semuanya boleh setuju, boleh enggak ya menurut pendapat gua antara live action sama anime atau manganya itu dari segi cerita, dari cast, pemeran, karakter ataupun yang lainnya lebih keren mana ya. Oke, kita lanjut ke kekurangannya dulu ya. Soalnya kalau kita bilang kelebihannya dulu, baru habis itu kekurangan, biasanya orang kalau udah dibilang kekurangan tuh langsung ngelupain ujian di awal tadi. Makanya kita balik ya. Kita kita coba jabarin dulu apa-apa aja sih yang kurang di live action ini, baru habis itu kelebihannya, ataupun nanti juga bolak-balik terserah gua ya, pendapat gua gitu ya. Oke deh, sip. Nah, pendapat gue yang nomor satu di sini karena cerita One Piece ini dibikin live action ya, yang cuma terdiri dari 8 episode doang, yang setiap episodenya itu 1 jam aja ya. Maka dari itu, pihak Netflixnya ini itu melakukan cerita itu dibikin compact gitu ya, dibikin padat sepadat-padatnya. Kayak apa tuh padat? Jadi si Netflix ini dibikin padet ya ceritanya ya, dibanding dengan anime sama manga yang ceritanya itu bener-bener panjang cuy. Lu bayangin, setahu gue ya, episode yang arc dari Ace Blue ini tuh sampai seratusan episode lah setahu gue ya. Nah manganya juga sampai mencapai ratusan ya. Nah jadi karena emang ini cuma kebutuhan untuk live action ya, nggak mungkin kita masukin semua inti cerita di live actionnya. Kalau mau dimasukin live action inti ceritanya kayak gitu, ya mending dibikin series aja gitu. Cuma kan kalau series kan budgetnya nambah lagi cuy. Jadi karena cuma 8 episode, ceritanya dibikin compact. Nah kekurangannya itu gara-gara ceritanya dibikin compact gitu, penonton mungkin ngerasa ya, kalau untuk jalinan antar karakternya gitu ya kurang apa ya, kurang lama gitu ya. Kalau misalkan di anime atau manga gitu kan ya, setiap arc-nya itu beda-beda gitu. Kayak Zoro cuma untuk arc-nya Zoro di Romance Dawn, terus Nami untuk arc-nya Nami di Orange Town, terus Desa Sirup untuk arc-nya Usopp di Desa Sirup doang ya. Baratie juga cuma Sanji doang dan lain sebagainya. Cuma kalau di One Piece live action ini itu kayak semuanya itu digabungin gitu, langsung kayak di kekep gitulah pokoknya. Nah jadi pertama kekurangannya itu ya, jadi kurang adanya apa ya, cerita yang lebih dalam lah, cerita yang lebih dalam yang disuguhkan ke penonton dibanding dengan anime sama manga yang bener-bener sampai ke dalam hati para pembaca atau penonton animenya, meskipun banyak filler-filler juga sih di animenya ya. Jadi karena ceritanya itu dibikin compact ya, nah banyak karakter-karakter yang juga ikut hilang, ataupun gue belum tahu nih, ataupun dia belum muncul gitu di pindahin ceritanya, atau screen time-nya tuh dikurangin gitu. Jadi kayak misal ya, untuk karakter Jango di Desa Sirup itu bener-bener favorit gue cuy, karena dia ikonik gitu. Si Jango ini bisa ngehipnotis orang ya, terus jalannya mundur gitu kan ya. Itu kalau dibikin live action gue penasaran gitu, dia tuh bakal gimana gitu. Mungkin karena live action itu lebih ke realistis ya, jadi karakter Jango yang ngehipnotis musuhnya terus jalannya mundur dan keanehan lain sebagainya itu dihilangkan gitu. Begitu juga bajak laut Usopp ya, yang 3 anak kecil itu favorit gue juga cuy di Desa Ton itu, karena Usopp itu
bukan apa-apa kalau nggak ada tiga anak kecil itu cuy. Karena tiga anak kecil itu yang benar-benar bikin Usop tuh terus bermimpi untuk jadi kesatria bajak laut ya sambil nunggu bapaknya pulang. Tapi di live actionnya ini itu di desa Sirip tuh kayak ada yang kurang aja gitu, cuma eh, fokusin konflik ke Klahador sama kru-krunya itu ya. Terus habis itu eh, di flashbacknya Luffy ya, walaupun kita lihat si ibu-ibu yang ngurus Luffy yang jaga barnya itu, tapi kita belum sempat dikasih lihat Dandan ya. Dandan itu karakter yang ibu-ibu gendut itu loh. Nah itu juga karakter favorit gua ya, tapi di live action ini belum dimunculin. Gua nggak tahu apakah dia dihilangin atau nanti bakal diceritain lagi ya. Dan juga kayak misalkan si Don Krieg nih ya. Don Krieg itu sebenarnya musuh di Akbarati cuy. Tapi gara-gara si Netflixnya ini screen time-nya itu pengen dikompakin, Don Krieg ini cuma munculin sebentar cuy, dan salah satu awak Don Krieg yang lapar itu ya si Aniki itu tuh kan dia minta makan ya sama Sanji tuh. Nah si Aniki itu sebenarnya punya peran penting kalau di anime atau manganya ya, dan di situ dia juga suka sih gua karakternya ya. Tapi kalau di live actionnya itu dihilangin, cuma muncul sebentar doang sih, bukan dihilangin ya, cuma muncul sebentar doang. Dan juga di Arlong Park ya kagak ada cumi-cumi si Hachi yang ngeluarin tinta itu cuy. Karena di situ mungkin karena si live action ini lebih ke realistis ya yang tadi gue bilang, jadi si pihak Netflixnya mungkin dengan ketersediaan dana, budget ataupun CGI ya dia agak susah mungkin yang bikin Hachi yang tangannya ada 6 ya, ada 6 ya tangannya apa 8 gitu untuk diadaptasi ke uh, live actionnya ya. Tapi guys di sini karena ada beberapa karakter yang dikurangin, nah terdiknya One Piece live action ini dari Netflix ya, dia menambahkan screen time untuk karakter-karakter yang lebih diperlukan di cerita itu, yaitu dia lebih fokus juga sama karakter Koby dan Helmeppo ya. Di sini gue nggak nyangka anjir Koby bisa langsung direkrut dengan Helmeppo sama kakeknya Luffy ya si Garp ya. Dan di situ mereka bertiga bakal jadi tim yang kuat nih. Jadi si Helmeppo sama Koby nantinya bakal dilatih terus-terusan sama Garp ya. Nah jadi di live action ini gue suka di bagian itu ya, dengan adanya pengurangan di karakter beberapa karakter, tapi dia mengalihkannya ke karakter yang lain. Jadi kurang lebih karena ketersediaan budget ataupun kong kali kong dari live action Netflixnya ya. Nah dari Netflixnya itu sendiri benar-benar ngekompakin ceritanya, tapi di lain sisi mereka benar-benar milih karakter orang yang pas untuk masing-masing castnya ya. Misalkan Luffy nih, Luffy ini menurut gua walaupun nggak terlalu mirip seperti di anime manga yang apa namanya teledor atau bodoh dan seradak seruduk ya, tapi Luffy ini di One Piece live action itu kayak dia kayak bikin karakter Luffy versi benar-benar realistisnya gitu ya. Karena kalau kita adaptasi Luffy sebenarnya ke live action mungkin susah kali ya nemu karakter yang benar-benar melekat dengan jiwa Luffy, tapi at least si karakter utamanya ini di live action udah benar-benar mendekati jiwa Luffy ya, tapi dia membuat Luffy versi realistisnya lah istilahnya ya, dimana dia suka makan daging, terus dia suka bertingkah konyol dan lain sebagainya ya. Begitu juga kayak Zoro nih, Zoro di anime sama makanya kan dia nggak lupa ya kalau misalkan kehilangan arah, selalu kehilangan arah. Begitu juga Sanji, Sanji juga kalau di anime sama manganya kan centil dia ya, tapi kalau di live actionnya ini dia lebih cool dikit lah kalau gue bilang ya. Gue dalam benak gue tuh sebelum gue lihat Sanji, wah ini Sanji ketika dia ketemu cewek apakah matanya lope-lope gitu ya, ataukah mimisan gitu, ada suatu efek-efek mimisan. Ternyata karena emang si Netflix live actionnya ini pengen benar-benar dibikin realistis, dan ternyata Sanjinya di nerf lah, di downgrade dikit ya, nggak terlalu centil, nggak sampai mimisan, nggak sampai matanya jadi lope-lope ya. Terus habis itu Usop juga ya, Usop
Di sini gue suka banget sih dia, jiwa-jiwa penakutnya tuh nggak kayak dibikin-bikin gitu, dan di situ dia hadir sebagai kru yang bisa mengundang tawa di kru Mugiwara Luffy ya. Terus nanti juga Nami juga sih. BTW Nami tuh mirip, menurut gue ya mirip-mirip sama si pacarnya Speed, YouTuber Speed ya, yang dia rental di Jepang cuy. Itu mirip banget anjir. Nah, jadi kedepannya untuk karakter ini udah bener-bener perfect casting sih menurut gue ya. Walaupun ada yang bilang Sengnya nggak karismatik, terus bilang Mihawknya kayak cosplayer dan lain sebagainya, tapi menurut gue ini udah perfect casting sih karakternya ya. Nah, jadi karakter-karakter pendukungnya juga uh, kurang screen time-nya ya menurut gue, kayak Nojiko, terus abis itu kayak orang-orang yang ada di Orange Town, Lisa Sirup dan lain sebagainya. Di Barati juga ya, Sanjinya itu nggak sampai sujud cuy. Nah itu yang menurut gue uh, tertutupi dengan perfect casting dari pemain-pemain karakter utamanya. Nah, overall sih ya untuk One Piece live action ini seru banget sih. Di samping dengan berbagai kekurangannya, tapi kelebihannya tuh lebih banyak coy, lebih bagus ya. Karena gue sendiri berpendapat gue ya, di beberapa scene itu One Piece live action ini benar-benar cuma lihat dari manganya ya, dan beberapa scene yang penting kayak Nami dikasih topi jerami, terus habis itu finishing move dari Luffy, terus habis itu awal kedatangan Luffy pakai barel itu cuma yang ada di manga langsung diadaptasi pakai live action ya. Jadi live action ini diadaptasinya dari manga ya, bukan dari anime. Nah, dari hal tersebut itu yang menunjukkan poin plus dari live action One Piece ini. Tapi gue nggak tahu nih untuk kedepannya One Piece live action Netflix ini bakal dibawa kemana ya, karena kita tahu di bagian East Blue ini semuanya itu masih keronco-keronco cuy, masih normal ya. Belum ada buah iblis tipe Zoan, tipe para magia yang gila-gila, tipe apalagi tipe yang lainnya ya, ada manusia api nanti ya, ada yang es. Nah itu wah, itu membutuhkan budget CGI yang lebih-lebih sih. Jadi kita ikutin aja nanti untuk produksi Netflix live action One Piece ini mau dibawa kemana ya, karena di akhir scene itu kita dikasih credit scene suatu seseorang yang lagi ngerokok ya, dan ngebakar posternya Luffy pakai rokoknya, dan orang itu bukan lain dan tidak bukan adalah si Smoker Kung ya, manusia asap ya. Jadi kedepannya gue masih ngawang-ngawang nih untuk live action One Piece bakal gimana jadinya ya. Apakah Netflix serius untuk membawa One Piece ini sampai ke depan, dan choppernya, brooknya, pausnya itu gimana, nanti gue belum kepikiran sih. So jadi teman-teman Sobat Geek semuanya, jangan lupa di subscribe dulu, like, komen di bawah sebanyak-banyaknya ya. Diskusi aja kira-kira apa sih yang kurang ataupun kelebihan yang ada di live action One Piece ini. Di sini kita cuma mau diskusi ya, mengumpulkan pendapat kita. Kita di sini tidak mau berantem ya sama sekali. Oke, ketemu lagi di konten-konten lainnya bareng gue Jakarta di channel Bukan Konten Kreator ya, tentang review jujur dari film-film lainnya atau film-film yang lagi booming ya. Jadi Sobat Kis juga bisa komen di kolom komentar kira-kira review jujur film apa sih yang lagi hangat belakangan ini.